Padahal lagi ngelakuin hobi, tapi malah dibayar 23 juta per bulan. Impian banget nih. Gimana caranya? Simak video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Bener-bener favoritnya bapak-bapak nih. Gimana rasanya tuh ketika hobi yang kamu sukai ternyata bisa menghasilkan sampai puluhan juta rupiah per bulan loh. Mari kita bahas. Tapi ini ada disclaimer dulu ya teman-teman. Mungkin cara ini terkesan mudah, terkesan seru, tapi satu hal yang perlu kalian pertimbangkan adalah bahwa ini bukan cara yang instan ya teman-teman. Di sini kita membangun sebuah channel, dan yang namanya membangun itu tidak ada yang instan. Semua butuh proses, semua butuh ketekunan, semua butuh konsistensi yang tinggi. Jadi jangan kalian berpikir hari ini kalian bikin video, hari ini kalian upload, dan berharap hari ini juga uangnya didapat. Enggak ya teman-teman. Kalau kalian konsisten, ini hasilnya akan bisa kalian nikmati nanti setelah 2 bulan, atau 3 bulan, atau bahkan 4 bulan yang akan datang. Dengan catatan, harus konsisten ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan belajar dari channel Asal Mancing. Dari nama channelnya aja kita udah tahu channel ini membahas tentang apa. Yang pasti membahas tentang mancing ikan ataupun video mancing. Nah, dari thumbnailnya aja udah kelihatan mancing nih. Nah, videonya tuh sebenarnya simple, hanya bapak-bapak yang lagi mancing. Kayak gini aja guys. Nah, dan videonya ini tuh nggak pakai background musik, nggak pakai background. Jadi ya ASMR gitu guys. Nah, jadi dia menjelaskan dari bagaimana dia membuat umpan, bukan membuat sih, apa sih namanya? Mengaitkan kail, umpan ke kail. Kayak gitu. Nih, kayak gini. Videonya simple banget guys, nggak perlu skill videografi, nggak perlu editing juga nggak perlu ini. Nah, dan kontennya pun nggak banyak ngomong. Kontennya pun nggak banyak ngomong guys. Jadi mungkin bisa dibilang hampir seperti vlog, tapi dia nggak ngomong. Nah, emang channel-channel mancing kayak gini tuh ada yang minat, ada yang mau nonton. Buktinya ada guys. Nih, video yang diupload 4 jam yang lalu, penontonnya udah 10.000. 2 hari yang lalu ini 34.000. Dan yang paling populer aja kita lihat nih, di sini ada berapa? Ada sampai 6,9 juta. Padahal cuma video mancing doang guys. Nah, saya mungkin sering bahas ini ya, bahwa video-video seperti ini tuh justru sangat diminati daripada video-video dengan isi konten yang berat. Kenapa? Karena nggak sedikit orang yang nonton YouTube itu ya memang lagi pengen nyari hiburan, memang lagi ingin relaksasi lah, ingin melepas stres, bukan nggak melulu tentang orang yang pengen belajar sesuatu, orang yang pengen diedukasi sesuatu tuh nggak juga. Kayak gitu guys. Jadi konten-konten seperti ini tuh pasti peminatnya banyak. Kenapa ya? Karena dia mini vlog. Kalau vlog kan mungkin masih ada ngomong-ngomongnya dan sebagainya. Kalau ini nggak ada ngomong-ngomongnya. Jadi ya udah kayak kita sedang menonton sesuatu yang ringan lah, ringan di otak gitu loh. Bisa untuk refreshing dan sebagainya. Padahal cuman mancing aja. Ini kalau editingnya nggak ada ya, nggak ada editing sama sekali sepertinya. Mungkin orangnya ini akan sedikit effortnya ya dibikin thumbnailnya aja. Nah, kita cek dulu apakah channel seperti ini sudah monetisasi atau belum. Kita cek di Lenostop. Kalau ini sih sudah pasti monet ya guys ya, tapi kita coba aja. Coba kita cek. This channel is monetized. Channel ini lolos monetisasi ya teman-teman.
Nah, cara bikinnya pun ya gampang ya, ya tinggal mancing aja. Tapi kan kalau yang namanya mancing itu kan kita diam nunggu sampai dapat ikan dan sebagainya. Mungkin untuk orang yang nggak hobi mancing itu perlu effort, perlu ya harus nunggu dan sebagainya. Tapi kalau untuk bapak-bapak nih biasanya yang suka mancing, ini tuh suatu peluang yang menurut saya sangat bagus. Kenapa? Karena selain bisa menjalankan hobi, bisa jadi side hustle juga, bisa jadi penghasilan sampingan juga. Dan sepertinya penghasilan sampingan dengan nominal 23 juta itu sudah sangat worth it ya teman-teman. Apalagi kan effortnya nggak banyak, paling ya udah siapin kamera, terus kita mancing sebagainya. Mungkin per berapa menit ganti footage, ganti angle dan sebagainya. Mungkin pas udah dapat ikannya nih, atau mungkin nggak dapat ikan tapi pas dapat mungkin dapat hewan laut apa gitu di video dan sebagainya. Kayaknya effortnya juga nggak banyak guys kalau untuk ukuran gaji 23 juta per bulan ya teman-teman. Dan saya pun nggak menyertakan di video ini, nanti saya nggak menyertakan cara edit ya, karena sepertinya ini memang tidak perlu diedit. Jadi ya kayak itu tadi, dari kata-kata dan sebagainya, apa yang diomongin pun ya udah natural aja, bukan sesuatu yang disetting dan sebagainya ya. Nah, karena ini emang vlog jatuhnya, tapi ini kan bukan vlog yang dia fluent banget di ngomongnya ini tuh cuman dikit. Jadi kalau untuk target market luar negeri pun masih bisa, karena kalau misalnya dia banyak ngomongnya, yang tentunya tuh ngomongnya pasti pakai bahasa Indonesia atau mungkin bahkan bahasa daerah, kan bule nggak ngerti ya, yang berarti kalau banyak ngomongnya bule tersebut mungkin akan tambah pusing lagi nih orang ngomong apa. Tapi kan kalau misalnya nih vlognya ngomongnya tapi nggak banyak, sebenarnya kan nggak masalah juga bagi bulenya, kayak ya udah sih ngomongnya juga omongan-omongan ya paling sehari-hari doang apa sih. Nah ini cocok banget. Biasanya kan bule pengen tahu kehidupan di Indonesia tuh kalau mancingnya seperti apa sih, dapat ikannya nanti ikan apa aja sih. Ini ada yang mancingnya di laut, ada yang mungkin cuman di apa sih, di sungai, di kali lah, kayak gitu. Nah sekarang kita coba cek berapa sih kira-kira pendapatan kotor channel ini, kira-kiranya aja ya guys ya. Kita lihat di sini channel Anantik. Bentar, ini saya mute dulu. Nah di sini last 30 days dia viewsnya ada 700.000 lebih dengan 11 video terupload 30 hari terakhir ya, berarti sebulan terakhir. Berarti dia ini nggak setiap hari juga guys uploadnya, mungkin 2 hari sekali lah kira-kira. Mungkin ada yang 3 hari sekali, ada yang 2 hari sekali. Dan penontonnya dia udah 700.000 penonton. Coba kita cek berapa sih kira-kira 77.000. Nah dikali untuk RPM-nya ini, karena kan penontonnya pasti random, ada yang mungkin penonton dalam negeri, ada yang penonton luar negeri. Tapi kalau untuk channel-channel seperti ini kita ambil tengahnya aja ya guys ya. Mungkin kalau misalnya dalam negeri, kalau 20-30 ribu dapat lah ya. Kalau misalnya penontonnya luar negeri ya mungkin bisa sampai 50 atau 40. Kita ambil 30-nya aja ya, 30.000 dibagi 1.000 itu dari 1.000 views. Jadi dia akan mendapatkan 30.000 tuh per 1.000 viewsnya. Hasilnya ya 23 juta ini. Wow, sangat nilai yang fantastis untuk sebuah hobi. Yang namanya hobi itu kan sebenarnya sesuatu yang kita lakukan ya karena kita menyukainya, bukan berbeda dengan mata pencaharian atau bekerja yang kita memang melakukan itu untuk mendapatkan uang. Kalau dulu saya pernah diwejangi, kalau bisa pekerjaan itu jangan yang sesuai hobi. Kenapa? Karena sesuatu sekalipun itu hobi, kalau udah masuk ke pekerjaan itu tuh pasti bikin stres. Karena kan pasti ada tekanannya kan.
nanti kalau misalnya hobimu jadi pekerjaanmu, terus kamu refreshingnya pakai apa? Intinya seperti itu. Nah, kalau seperti ini, hobi dijadikan penghasilan tambahan lah. Kalau ini kayaknya sangat worth it ya, karena kan kalau dari YouTube sendiri kan ini sebenarnya nggak ada tekanan. Kamu mau 3 hari berturut-turut mancing, tapi nanti uploadnya mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali pun nggak masalah kan kalau untuk membangun YouTube seperti ini. Nah, jadi menurut saya ini sangat worth it. Mungkin nggak terlalu worth it untuk orang yang nggak suka mancing atau orang yang waktunya tuh terbatas. Tapi ini sangat worth it untuk orang-orang yang memang pertama hobinya mancing, kedua yang mungkin punya banyak waktu di rumah. Kayak gitu. Ini channel yang sangat recommended banget, apalagi setelah kita tahu perhitungan kotor dari channel ini ya teman-teman. Sebenarnya kalau untuk membangun channel YouTube atau bahkan bisnis apapun ya teman-teman, yang paling utama tuh ya konsistensi. Coba kita lihat dari channel ini dibangun tahun 2015, bahkan tahun 2015. Berarti kalau sekarang udah 9 tahun ya guys. Lama banget. Kita lihat di terlama dia 7 tahun yang lalu. Nah, mungkin dia mulai sering uploadnya tuh dari 7 tahun yang lalu, guys. Nah, itulah buah dari sebuah konsistensi yang tinggi. Dan 7 tahun membangun sebuah channel dan sampai detik sekarang masih merasakan nikmatnya atau buahnya. Dan channel-channel seperti ini tuh kan sebenarnya videonya kita nggak perlu mikir yang kayak gimana ya, tinggal kita datang mancing, kayak udah langsung diupload, bikin thumbnailnya, udah gitu aja. Bukan sebuah channel YouTube yang kita perlu mikir banget kayak, oh hari ini idenya apa ya, oh hari ini ngebahas apa ya, dan sebagainya. Enggak juga, karena ini lebih spesifik ke ya udah kehidupan sehari-hari aja, kayak mancing, hidup seluk beluk dari mancingnya aja. Orang ibaratnya kayak ngeliatin orang lagi mancing gitu loh. Dan ini pun ternyata peminatnya banyak guys. Jadi jangan terlalu idealis lah jadi orang kayak konten YouTube tuh harus yang berbobot, harus keren, harus pinter editing, harus pinter desain dan sebagainya. Enggak juga, ini pun thumbnailnya saya lihat juga sederhana sekali. Cuman ya salah satu mungkin ketika di tengah-tengah tag video itu beliau tag foto juga untuk jadi thumbnailnya. Terus ya udah tinggal kasih judul doang di thumbnailnya, dan ternyata banyak juga peminatnya. Ini. Nah, dengan cara-cara seperti ini bisa menghasilkan 23 juta per bulan, itu suatu hal yang sangat besar ya teman-teman, dan sangat worth it untuk dilakukan. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Saya nggak menyampaikan banyak dan nggak ada contoh editing juga, karena ya kayaknya ini juga nggak diedit kok. Sekian dulu dari video saya. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kalian semua, dan mungkin bisa sekaligus memberikan referensi ide kalau kalian ingin membangun channel YouTube seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kabar baik buat kalian yang lagi cari alat konten kece dan terpercaya. Kita ada beberapa rekomendasi nih yang kita sendiri juga pakai. Nah, kalian scroll down aja, linknya ada di bawah ya, di deskripsi box. Kita ada beberapa rekomendasi, salah satunya ada wireless microphone dari lavalier yang suaranya jernih banget. Kemudian ada juga TWS dari Mini Bass. Kemudian kita pakai juga ring light tripod. Terus ada juga headphone Lenovo. Dan banyak banget alat konten lainnya yang kalian bisa jadikan referensi alat cari cuan dari internet. Nah, di bawah ini aku sertakan linknya juga untuk memudahkan kalian biar gak salah produk ya guys. Happy shopping!